Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kenikmatan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat selalu diberikan kemudahan dalam menjalani semua perintahnya dan selalu diberikan kekuatan dalam menghindari segala larangannya. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Ishaq, putra dari Nabi Ibrahim, adik dari Nabi Ismail, yang wajib kita ketahui. Semoga kisah ini dapat menjadi teladan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Nabi Ishaq adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail. Ibunya bernama Sarah, yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yakub. Nabi Ishaq diutus untuk masyarakat Kan'an, khususnya di kota Hebron atau Al-Khalil, karena kaumnya tidak mengenal Allah. Sebelum kelahiran Nabi Ishaq, Sarah dan suaminya Nabi Ibrahim mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu, malaikat Jibril menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishaq, yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun, Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Ishak pun akhirnya terlahir di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Ishak merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. Bersama Ismail, ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. Nabi Ishak menikah ketika Nabi Ibrahim telah sangat tua. Nabi Ishak belum juga menikah. Nabi Ibrahim tidak mengizinkan Nabi Ishak menikah dengan wanita Kan'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu, Nabi Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak, dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rifkah binti Batnail bin Nahur, saudara Nabi Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishak. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah ibunya dialami pula oleh Nabi Ishak. Istrinya merupakan wanita mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya. Maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah penantian panjang, keajaiban itu pun datang. Rafiqah hamil dan ternyata Allah memberinya anak kembar, ialah Lis atau Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak. Ia dianugerahi 2 orang putra di usianya yang telah senja. Salah satu putranya pula kelak menjadi seorang Rasul. Ialah Nabi Yakub yang kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf, Benyamin, dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak, inilah cikal bakal Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Kelak, dari Bani Israel pula lahir sederet nabi dan rasul. Allah menyebut dan memuji ketiga nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub dalam firman-Nya. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Shad ayat 45-47. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu dan hikmah. Nabi Ishak diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya daerah Kan'an dan Syam. Nabi Ishak meneruskan dakwah ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim yang sudah tua. Seperti halnya nabi-nabi lainnya, maka Nabi Ishak pun diperintahkan untuk mengajarkan cara-cara sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya.
Dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah sehingga umatnya merasa senang, rukun, dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah. Setelah selesai dengan tugas kenabiannya dan sebagai utusan Allah untuk berdakwah menegakkan agama Allah untuk kaumnya, beliau wafat. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di Palestina bersama Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Jasadnya dimakamkan di Palestina. Tepatnya adalah di Gua Makfilah, Hebron atau Palestina sekarang. Di atas Gua Makfilah kini dibangun sebuah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Ibrahim. Di gua ini juga dimakamkan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, Nabi Yakub alaihissalam, putra Nabi Ishak alaihissalam, Rafkah istri Nabi Ishak, dan juga Leah istri Nabi Yakub. Nabi Ishak dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan, yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 133, 136 dan 140. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemputmu Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, kamulah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 84, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada kamilah kami berserah diri. Quran Surat Ali Imran ayat 84. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Dan istrinya berdiri di sampingnya lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira akan kelahiran Ishak, dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Quran Surat Hud ayat 71. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Quran Surat Yusuf ayat 6. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim.
Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Yusuf ayat 38. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha memperkenankan doa. Quran Surat Ibrahim ayat 39. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Quran Surat Maryam ayat 49. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 72. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 112. Kami limpahkan dia keberkatan atasnya, atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Quran Surat As-Saffat ayat 113. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Quran Surat Shad ayat 45. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.